Assalamualaikum Beraya, ini Guru Gembul dan sekarang kita ada di podcast Subaltern. Kita akan berbicara dengan orang-orang yang dianggap terpinggirkan. Bukan orang yang inspiratif, bukan orang yang terkenal. Tetapi sekarang ini agak aneh karena sebenarnya orang yang dimaksud itu agak tajir. Agak tajir. Benar ya? Tajir, ya? Agak-agak tapi. Agak tajir. Cuman kita masukkan Subaltern sekarang karena ada sebuah kontroversi akhir-akhir ini di Indonesia tentang ditutupnya sebuah platform yaitu TikTok Shop, di mana ini sebagai pengusaha yang kerja di bidang itu yang dapat untung besar langsung lumayan. terhenti di situ dan belum menemukan jalan keluar. Jadi ini adalah salah satu campur tangan pemerintah dan kita tidak tahu apakah akan membangkitkan ekonomi tapi justru akan menghancurkannya. Kita langsung ngobrol dengan Kang Arifin. Ya, Kang Ari. Kang Ari. Ari. Dikenalnya sebagai Ari. Ari. Dari Medan. Dari Medan tapi tinggal di Jakarta, merantau di Jakarta, terus sempat bangkrut waktu di Jakarta. Nah, Sekarang tinggalnya di Bandung. sempat bangkrut di Jakarta, Sempat bangkrut di Jakarta. tapi maju lagi. Maju lagi dan ini mundur lagi kayaknya. Oh, jadi bangkrut di Jakarta, maju lagi karena TikTok Shop. Karena Dan TikTok Shop. TikTok Shop-nya dihentikan. Nah, Jadi sekarang ada bingung. potensi bangkrut lagi. Kemungkinan begitu. Nah, itulah makanya masuk Subaltern karena ini Kang, ceritain gimana perjalanan TikTok Shop-nya. Oke. Dimulai dari seller. Jadi sebelum memulai TikTok Shop sebenarnya saya juga udah memulai bisnis online ya. Dulu saya sebagai kalau mungkin yang pemain online pasti tahu ya, namanya itu dropshipper. Yang mana dropshipper itu untuk pemodal-pemodal kecil ya. Kalau kita kalau memulai usaha kan kalau tidak ada barang itu kan sekarang kayaknya sulit ya. Kalau dulu kan sulit. Nah, waktu ada sistem dropshipper, nah itu saya melakukan hal itu. Jadi kayak saya yang modal cuma pas-pasan, saya jualan online itu di platform, boleh disebutin ya nama? Sebutin aja, TikTok aja Platform disebut. Shopee dan di situ ada Lazada dan Tokopedia. Yang mana untuk tokonya itu saya titikin ke sellernya. Nah, jadi setiap ada transaksi yang terjadi di platform tersebut, saya itu hubungannya langsung ke seller. Jadi hubungan langsung transfer ke seller. Jadi seolah-olah di mata konsumen saya punya tokonya. Nah, tapi kan keberatan itu ketika nanti ada orderan yang tiba-tiba banyak orderannya ya. Kita kekurangan modal di situ. Jadi tugasnya tuh penombok gitu. Jadi gini sistemnya. Sellernya itu kan punya barang. Kita sebagai dropshippernya nggak punya barang nih, tapi punya modal pas-pasan. Nah, di situ kita jualan di online, kita upload barang yang sama seperti sellernya. Nah, ketika ada terjadinya transaksi di marketplace tersebut, kita langsung konekin ke seller. Jadi hubungan via WA lah Ini gitu. ada yang pesen ini nih gitu. Nah, ada yang pesan ini, tapi kita by system juga. Jadi kita kirim nomor resinya. Nomor resi berikut dengan harga barang, harga modalnya. Oke. Nah, itu yang terjadi sampai waktu itu orderan lumayan banyak dan terjerat di pinjol lah, yang terjerat di bank lah ya kan. Karena yang mintanya permintaannya banyak, sedangkan modal kita di bawah. Di bawah dan Di bawah terbatas dari banget. permintaan Dari itu. permintaan. Sementara kan kalau TikTok Shop itu kan punya TikTok Shop kalau untuk platform di digital kan kayak di marketplace kan uang itu nggak langsung masuk ke kita ya. Iya, Itu ada- nunggu sampai dulu, terus nunggu diklik dulu. Nah, itu keberatan kita Ada tuh. laporan lagi. Oh, ada laporan lagi. Belum lagi dikomplain gitu kan. Belum lagi retur ya kan. Iya, iya. Nah, jadi di situ kita kesulitannya sih sebagai dropshipper. Tapi ini bukan untuk ngejelekin platform yang tadi disebutkan itu ya. Ini mah pengalaman pribadi Pengalaman, iya. sebagai orang yang tukang dagang di media sosial itu dan karena permintaan ternyata lebih besar daripada yang mungkin bisa disediakan, makanya langsung terjerat pada utang bank, utang pinjol, ya macam-macam. tapi udah lunas. Sedikit-sedikit sih. Oh, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Ya, tapi ya. yang dimaksud tadi bangkrut itu. Ya, Yang itu bangkrut pertama itu. itu yang pertama ya. Dan akhirnya saya pindah dan sempat pulang kampung juga ya di kampung halaman di Medan. Itu saya dengan harapan ya ada bantuan lah di sana, ada jalan gitu. Ternyata ya kejadiannya di luar dari ekspektasi, malah memperparah keadaan lah.
Sampai saya waktu itu ikut nelayan. Cari 1 ikan. bulan cari ikan untuk mendapatkan ongkos ke Bandung. Waktu itu saya punya relasi di Bandung ya. Ada beberapa bisnis yang mungkin saya punya potensi di situ. Jadi tekad saya tuh ya tetap saya bulatin, saya nggak cocok sini, saya harus cabut nih dari kampung halaman gitu. Saya cocoknya nggak kerja di air. Gitu. Nggak cocok di air, cocoknya di darat ya. Di darat. Dan akhirnya saya tuh nelayan selama 1 bulan. Ya itu parah banget, itu nggak ada safety. Yang kita diterjang badai, itu benar-benar kapal itu nggak ada safety-nya. Jadi kita udah pasang badan aja gitu. Dan akhirnya Terguling itu mungkin aja. Gitu. mungkin, sangat-sangat mungkin. Nah di situ saya udah selesai dari nelayan. Udah saya tuh berangkat tuh dari hasil nelayan tadi. Terus saya berangkat ke Bandung, ketemu relasi, temen ya. Dan di situ saya memulai bisnis online lagi. Dia di situ punya inilah barang. Basicnya sih kayak jual-jual sweater gitu ya. Nah kita pasarkan lewat Shopee. Dulu masih Shopee sih. Tapi kan konteksnya beda lagi nih, bukan dropshipper. Tapi saya di situ mengelola sebagai sellernya. Oke, Nah, sellernya. nah. Dan langsung ke poin. Jadi Akang ini akhirnya dapat nafkah yang cukup besar dari TikTok. TikTok. Nah, sebelum TikTok belum ada keranjang kuning, saya udah melirik. Ini platform sosial media yang, tiba-tiba kok sampai penggunanya tuh, dulu saya, maaf ya, kalau untuk TikTok Shop, dulu saya mandangnya sebelah mata sih. Kayak, apa sih tempatnya joget-joget segala macam gitu. Ya karena TikTok awal. Gitu. TikTok awal. Nah, kesini-sini udah beda nih. Udah mulai ada edukasi di situ, durasi videonya juga udah mulai panjang kan. Nah, ditambah lagi ada keranjang kuning waktu itu. Nah, saya memulainya belum afiliator, waktu itu masih seller. Nah, seller itu saya jalanin dan impact-nya sangat besar banget sih. Yang lingkungan di sekitar itu masih main di platform lain, saya udah duluan di TikTok. Nah, akhirnya saya mendapatkan orderan yang lumayan. Itu kerjasama juga, dibantu kerjasama dengan afiliator. Jadi kita untuk barang-barang sampel yang mau di live-kan itu kita kirim-kirim tuh ke creator-creator yang ada di TikTok. Dan itu lebih cepat, lebih mudah, Lebih cepat, lebih praktis daripada yang tadi. Iya, bener. Nah, itu sebagai seller dulu nih. Ini sebagai seller. Iya, sebagai seller. Karena kan sebelumnya masih seller juga kan? Sebelumnya Waktu di platform yang sebelumnya itu seller juga kan? ya seller tapi sebagai dropshipper ya. Oh iya, Sebagai oh iya, dropshipper. iya. Kalau ini kan emang pure kita punya barang ya di situ. Oh iya iya iya. Nah, akhirnya di situ kita lumayan lah banjir orderan di situ kan. Dengan dibantunya dengan kreator-kreator. Nah, nggak sampai di situ doang nih. Untuk masalahnya ada lagi nih. Kita sebagai seller emang dituntut kreatif. Jadi kalau kesimpulannya sih menurut saya sebagai seller ya, pelaku UMKM kecil, kita itu harus kreatif. Bukan hanya sekedar jualan barang ini, kita dipaksa kayak anak kecil dijejelin makanan yang nggak dia sukain. Kita harus kreatif lah, mulai dari riset produknya, yang lagi tren seperti apa, mulai dari riset harga gitu. Kalau menurut saya kalau untuk banting-bantingan harga itu bukan solusi sih. Tapi kreativitas kita untuk gimana caranya kita memberikan value, unique value untuk produk kita. Ya, tapi saya jadi agak bingung ini. Akang bilang tadi di TikTok itu lebih praktis gitu ya, lebih enak untuk jualannya, mau posisinya sebagai apa, jualannya lebih enak gitu ya. Nah, emang dapat berapa? Kalau untuk di seller ya? Dia Kalau di seller rata-rata sih kalau untuk sebagai seller kemarin di angka 200 sampai 300 jutaan. Sebulan. Wih, Sebulan. Ya. kotor ya? Kotor lah. Oh, kotor. Ya, tapi itu lumayan gede ya. Lumayan Jadi, lah. Akang sebagai pemain baru kan di situ ya? Pemain baru. Pemain baru. Pemain baru masih sebagai seller Seller. yang punya produk kemudian dijual-jualin ke orang lewat TikTok. Itu harganya itu dapatnya segitu dan itu perputaran uangnya lebih besar daripada yang sebelumnya. Yes. Lebih besar. Jauh sih. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Apa yang bikin di TikTok lebih besar perputaran uangnya daripada di yang lainnya? Karena untuk yang menurut pandangan saya sih, TikTok itu pertama lagi tren ya. Lagi tren konsumsi sosial media yang berikut ada langsung belanjanya itu cuman ada di TikTok waktu itu. Jadi kalau untuk marketplace lain kan emang pure orang
mau ke platform Shopee, mereka emang mau belanja. Iya. Tapi kalau di TikTok kan orang lagi cari hiburan, ketemu produk kita ini gitu. Scroll, Akhirnya jadi beli gitu. Iya, bener. Nah, kalau untuk sederhananya seperti itu sih. Kalau kita berpikir kenapa di TikTok beda gitu ya. Karena untuk di TikTok ini kan basicnya kan social commerce jadinya. Awalnya kan sosial media ya. Jadi social commerce. Jadi sosial media, e-commerce disatuin gitu kan. Disatuin. Nah, terus kenapa dari penghasilan yang sebesar itu malah jadi cari apa ya? Cari posisi lain, jadi afiliator. Karena gini, itu masalah terjadi ketika kita sebagai seller yang kesulitan untuk mencari afiliator. Jadi di situ pertama yang saya rasa untuk seller-seller yang besar itu berani nembak kayak uang endorsement gitu ya. Sementara kalau kita kan masih ya bisnisnya friendly aja lah gitu kan. Kang, kasih definisi afiliator teh apa gitu? Afiliator itu kreator yang ini ya, yang aktif di TikTok kayak dia tuh contoh kayak membuat konten kreator. Tapi dia di situ bisa membantu memasarkan produk seller-seller melalui sistem yang disediakan sama TikTok. Jadi bukan lewat jalur belakang ya, tapi masih dipegang sama TikToknya. Jadi by system. Jadi kayak kita tuh sebagai seller berani memberikan komisi berapa ini gitu. Deal-dealan langsung sama kreatornya. Jadi gitu. Seller itu yang jualannya, sedangkan yang afiliator itu yang bekerja sama dengan si penjual untuk menjual barang itu. Benar. Gitulah. Ya. Mungkin karena dia followernya lebih banyak, atau lebih terkenal, dan dia punya masa, maka dia kerjasama di situ. Iya. Dan bener. Sekarang posisi Akang atau kemarin posisi Akang itu adalah afiliator. Punya produk dan ngejualin produk dari orang sama Akang gitu ya. Iya, jadi gini, waktu jadi saya sebagai seller, sebagai seller dulu nih. Saya sebagai seller kesulitan untuk mencari afiliator. Yang mana tuh kita udah pernah kerjasama sama afiliator yang mulai kita bentuk dari nol. Sampai dia besar namanya, dan kita mulai tersisihkan gitu dengan adanya brand-brand lain yang mungkin bisa memberikan benefit lebih gitu. Nah dari situ keresahan itu akhirnya saya terjun langsung nih sebagai afiliator. Dibuang sama afiliatornya gitu. Jadi udah kerjasama tapi karena dia namanya udah sama gede, brand yang lebih besar lagi, mungkin ada ikatan kontrak yang lebih gede lagi gitu. Nah kita tersisihkan. Nah akhirnya itu kan jadi keresahan juga ya. Dan akhirnya kita memulai live sendiri tuh. Kita di itunya live sendiri juga. Live sendiri tapi dibantuin dari beberapa afiliator yang tersisa aja. Nah dari situ saya pikir, kita pisah aja lah antara seller dan afiliator. Nah saya langsung terjun mencoba ke afiliator. Nah saya dengan cara yang lebih friendly lah, nggak pakai uang di muka gitu. Yuk sini saya bantu untuk UMKM yang kesulitan untuk menjual barangnya. Saya pasarkan lewat TikTok saya bantu untuk jualan mulai dari video ataupun dari live streaming. Nah itu dari pelan-pelan tuh, dan akhirnya ini kita jalan. Sebenarnya tuh untuk trial and error-nya saya udah 1 tahun. Nah 1 tahun akhirnya berhasil tuh, dan sekarang kita sedang membentuk manajemen yang sekarang baru aja jalan 4 bulan. Jalan 4 bulan, yang mana kita memasarkan produknya produk lokal semua. Mulai dari ada kategori gamis, sweater. Kalau untuk di saya tuh sebagai brand lokal clothing Bandung. Nah, apa namanya? Vladivostok Bandung. Vladivostok Bandung nama ininya. Nama akunnya. Nama akunnya. Sebelum hilang. Sebelum di stop ya. Sebelum di stop. Dan itu udah berapa follower itu di situ? Follower sih belum banyak ya, masih 40 ribuan lah. 40, masih 40 ribuan. 40 ribu orang. Tapi dari 40 itu dapat sebulannya? Kalau sebulan rata-rata di 300-400 juta. Total? Total. Dan itu komisi 10% di luar dari bonus biasanya. Biasanya kalau seller tuh ada ngasih bonus lagi. Tajir juga ya? Gitu. Itu loh makanya tipis-tipis lah. Apa? Tipis-tipis. Itu gak tipis itu. 300 juta itu gak ada yang... 300 juta tuh kalau digepokin gak tipis itu kayaknya. 300 juta itu omset. Oh iya, omset. Tapi yang terimanya kan kita bersih langsung ya. Jadi dari 300 juta omset kita mendapatkan standar rata-rata tuh 10%. 10%. Jadi by system itu ya. 30 juta ya?
Iya, 30 juta kan? Kurang lebih lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Dan sekarang saya menaungin dari beberapa affiliator juga. Jadi kita ada 4 atau 5 sih, bro? 4 ya? 4. Ada 4 affiliator yang kita bangun. Gitu. Yang saat ini grow udah 2 affiliator gitu. Yang Kita bangun. kita bangun. Jadi maksudnya emang bikin grup Untuk affiliator. dan untuk UMKM lokal. Untuk UMKM lokal, tidak menjual barang-barang impor. Itu serius idealis atau karena ada pasar tertentu yang diincar? Idealis. Kalau Idealis. saya idealis. Jadi di tengah perdagangan kita yang sekarang sedang diserang sana sini, Akang lebih memilih jadi afiliator untuk membantu masyarakat kecil UMKM dalam tanda kutip untuk menjual produk-produk lokal semata. Yes, itu. Khususnya yang berhubungan dengan pakaian. Dengan pakaian. Kayak gitu. Topi. Ini semuanya produk Akang. Produk lokal ini. Oh iya. Produk lokal itu semua. termasuk kongkorongnya itu. Kongkorong apa sih? Apa itu? Kalung. Kalung, ya lokal. Oh, Ini lokal semuanya. semua. Dan dulu tuh dijualin itu semuanya di TikTok. TikTok itu. Lewat live ataupun lewat video. Dan bukan hanya itu doang, kita lebih memperkenalkan dari kualitas dan unique value dari setiap masing-masing brand yang kerjasama dengan kita. Dan inilah masuk ke perdebatannya itu. Kita udah berapa menit sih baru masuk ke perdebatan, masuk ke intinya. Ternyata TikTok Shop yang di stop sama pemerintah yang katanya itu demi melindungi UMKM, ternyata juga ikut menyetop Akang sebagai pejuang UMKM. Yes. Gitu lah ya, kurang Iya, lebih. benar-benar. Akang dengan penghasilan atau transaksi sekitar 300 sejuta, dan itu adalah uang UMKM semuanya yang muter di situ. Itu terhenti ya. Terhenti. Padahal Akang memang memperjuangkan khusus untuk cari-cari brand lokal, untuk memasarkannya gitu ya. Gimana tuh cerita rasanya, kita lihat pandangan subjektif dulu. Ini sepenuhnya adalah perdebatan ya. Di sana dari atas sampai bawah itu ada perdebatan, tapi saya minta gimana tanggapan Akang soal ditutupnya TikTok Shop? Kalau menurut saya sih, kalau ditutupnya kayak gini, sebenarnya yang harus diperbaiki regulasi pemerintah itu untuk sistem, kalau emang kita mau pro dengan UMKM, maka dibatasin lah dari barang-barang impor yang masuk ke Indonesia ya. Nah, kalau saya kan emang pure untuk support brand-brand lokal ya, dari UMKM kecil yang mulai dari rumah gitu. Dan kalau ditutupnya seperti ini, saya juga bukan memikirkan dari saya sendiri dan keluarga, tapi di sini juga kita ada tim. Dimana saya di sini membangun SDM biar supaya lebih kreatif gitu. Jadi saya membangun affiliator ini sengaja buat anak-anak muda yang pengen kreatif, ayo gabung gitu. Ayo kita bantu untuk kreativitasnya, kita asah bareng-bareng gitu. Dengan memasarkan barang-barang UMKM gitu. Makanya di situ saya ada dari main di gamis, ada sweater, dan ada barang-barang yang lainnya ya. Khususnya semua pakaian ya. Jadi kalau ditutup gini kayaknya nggak fair aja gitu. Memandang nggak fair sih. Menurut saya nggak ngeriset lebih dalam lagi. Yang terjadi di dalam itu bukan hanya UMKM, bukan hanya barang-barang impor doang ya, tapi di situ tuh banyak banget UMKM yang sudah menggantungkan hidupnya di situ. Bahkan Atau ada punya data nggak? Punten nggak? Punya data nggak? punya data untuk Yang brand lokal atau UMKM lokal yang ketergantungan atau yang sudah jalan di TikTok Shop kemudian terhenti gitu? contoh ini ya, yang dari Rox Denim aja nih. Yang dari brandnya Rox Denim, kita kan baru aja memulai, udah jalan ke 2 bulan. 1 bulan pertama kita angkat brand itu yang sempat kemarin udah kayaknya mana sih brandnya nih, tenggelam gitu ya. Nah kita bantu angkat, akhirnya bisa mengurangi dari dead stock-nya. Nah terus dari beberapa brand juga, seperti ada brand lokal juga yang ada di Bandung, itu awalnya udah nggak dikenal lagi gitu, sempet redup. Dan kita bantu untuk live kan, kita lewat konten juga, ternyata respon dari audiens saya tuh positif gitu. Dan penjualan mereka Penjual juga akhirnya mereka naik lagi. naik juga. Jadi kita saling berbagi traffic. Jadi saya live, saya memperkenalkan officialnya juga. Jadi kalau mau ke officialnya, live-nya di jam sekian itu di akun ini gitu. Jadi akhirnya audiensnya itu terpecah kan. Jadi melek juga nih, ternyata oh ini ada officialnya juga gitu. Dan sekarang ngerasa terbantu sih dengan adanya kita juga sebagai affiliator. Jadi sebenarnya TikTok Shop itu membantu produk-produk lokal, brand-brand lokal yang memang
yang sempat redup. Jadi ini tuh ada semacam peluang gitu kan ceritanya ya. Ada peluang. Tapi kan sebenarnya ini salah satu pertimbangan pemerintah yang saya dengar dari, kan saya bukan pemerintah, tapi saya dengar-dengar dari mereka gitu katanya kan, ini tuh untuk melindungi UMKM justru. Karena sampel mereka diantaranya adalah, setidaknya yang mereka sampaikan gitu ya, sampel mereka itu diantaranya adalah pasar-pasar tradisional. Kalau di Bandung mah ada ITC, kalau di sana mah ada Tanah Abang gitu ya, di Jakarta mah. Bahwa di sana itu sepi, kosong penjual-penjual itu, yang itu UMKM kan jelas. UMKM habis karena sekarang orang-orang pindah belinya ke online. Nah, jadi karena TikTok itu adalah yang tadi itu, media iya, e-commerce iya, disatuin, akhirnya semuanya kesedot ke sana, dan akhirnya tidak ada jatah buat UMKM yang offline gitu. Nah, untuk melindungi itu, kata pemerintah, satu di antara beberapa alasan, nanti kita bahas yang lain. Satu di antara beberapa alasannya itu adalah untuk melindungi orang-orang itu, maka TikTok Shop itu harus dihentikan. Gimana, Kang? Tapi kalau menurut saya sih, untuk kebiasaan konsumen itu sudah kebentuk di COVID ya, COVID-19 waktu kemarin ya. Itu untuk pasar-pasar tradisional emang udah drop banget ya. Dan pemerintah juga menyarankan untuk di rumah ya. Jadi di situ timbullah kreativitas kita semua untuk sebagai pedagang ya, kita harus mulai ke dunia digital gitu. Dan kebiasaan-kebiasaan orang yang biasa belanjanya harus keluar, dimulai dari belanja online. Yang tadi nggak pernah belanja online nih, jadi belanja online. Iya. Nah, sampai sayuran pun pernah kan waktu di COVID itu dijual di online kan. Nah, jadi menurut saya untuk pasar-pasar yang sepi itu, kalau menurut pandangan saya ya, itu sudah terjadi waktu COVID kemarin. Pernah naik, Kang, sebenarnya. Pernah naik. Pernah naik. Jadi di datanya, jadi COVID beres, naik lagi tuh. Naik. Nah, terus di 2 bulan, 3 bulan terakhir itu langsung drop lagi ketika orang-orang udah kenal TikTok Shop itu. Sebelumnya belum kenal TikTok Shop ya. Waktu naik itu pun platform lain sudah ada gitu. Nah, seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia itu kan sudah menguasai pasar e-commerce ya. Itu mereka udah terbiasa gitu. Mungkin sempat naik mereka ya. Kalau saya nih sebagai orang yang terdampak juga di COVID kemarin, saya juga ikut keluar kok. Pas waktu COVID udah selesai, kayak kangen aja gitu. Setelah udah keluar, saya belanja di luar gitu. Tapi ya ujung-ujungnya kebiasaan saya ya belanja online lagi gitu. Jadi ini sebenarnya TikTok Shop itu adalah masalah perubahan ya, masalah disrupsi ekonomi gitu kan, disrupsi perdagangan. Jadi orang-orang yang biasa offline pindah ke online dan itu udah jadi hal yang biasa. Makanya ketika misalkan TikTok Shop itu buka produk atau jualan di situ, seharusnya jangan ditutup karena memang masyarakat udah kadung pindah ke sini gitu kurang lebihnya. Iya, kurang lebih seperti itu. Paling untuk kebijakan buat barang-barang yang kayak predatory pricing ya, yang dari China gitu, yang masuk ke Indonesia, yang menghancurkan harga, yang menghancurkan ekosistem bisnis UMKM juga ya. Nah, harusnya itu yang harus diatur sih. Nah, yang jadi masalahnya gini, Kang. Yang membedakan antara TikTok dengan yang lain, Shopee, Lazada, dan lain-lain itu, kalau misalkan ya, yang biasa dagang di Tanah Abang, terus dia nggak laku, terus dia akhirnya pindah ke TikTok Shop misalkan ya. Nah, tapi dia tetap nggak laku, Kang, karena dia nggak punya nama, dia nggak punya apa, sedangkan yang punya nama dan yang brandnya udah besar, itu biasanya yang tadi itu, ke afiliator yang besar, influencer yang sudah ada centangnya, udah apa segala rupa. Jadi tentu saja yang mendapatkan kue terbesar dari perdagangan ini, itu adalah yang besar, sedangkan yang kecil tetap nggak punya. Maka dampak kelanjutannya itu adalah kesenjangan dan monopoli. Jadi produk-produk dimonopoli dan diperdagangkan oleh orang yang sudah besar, dengan influencer yang besar, dengan tokoh yang sudah besar, yang sudah punya masa, sedangkan yang tadi itu, orang Tanah Abang yang terpuruk gara-gara jualan offline-nya gagal, pas mau online, ya udah, kuenya udah habis, udah dimakan sama yang gede-gede itu salah satu pikiran pemerintah juga untuk akhirnya menutup TikTok Shop. Tapi balik lagi ya, kalau ditarik ke belakang nih, saya sebagai seller juga, sebelum jadi affiliator kan saya seller ya. Sebenarnya yang dituntut itu bukan ini ya, bukan perang harga atau
nama brand yang gede ya. Saya yang brandnya itu yang tidak ada dikenal sama orang ya. Emang baru-baru mulai banget yang brand namanya juga asal-asalan juga. Itu bisa naik karena kita kreativitas. Kreativitas kita asal lah di apa ya, di penjualan di online itu ya. Bukan hanya sekedar jual gitu. Jadi kita mengikuti dari riset dari pasar juga. Keinginan bikin riset. Iya, bikin riset. Jadi kita ngelihat kebiasaan orang untuk beli produk A ini, ngelihat dari sisi pandangnya mana sih? Dari sudut pandangnya mana nih? Dari desainnya atau dari kualitas bahannya atau dari harga yang murahnya? Nah, kita mau ngambil di mana nih? Kalau kita mau ngambil ke modelnya yang bagus, berarti untuk harga disisihkan dong. Kalau kita mau perang harga, ya udah siap-siap kita boncos gitu. Kalau saya sih lebih kreatif untuk pengaturan desain. Jadi ini bukan masalah TikTok-nya. Bukan TikTok-nya sih. Jadi kalau saya lihat sih untuk yang konvensional, untuk bergerak aja itu sulit gitu. Apalagi untuk dituntut kreativitas. Tapi ini Kang, ini mah pandangan subjektif aja ya. Pas saya tadi dengar riwayat dagang Akang dari yang biasa aja, terus naik dengan jadi apa tadi dropshipper, naik di situ, kemudian jatuh lagi, kemudian sampai untuk ngongkos ke Bandung aja harus jadi nelayan yang bertaruh nyawa dengan safety yang sangat rendah dan lain-lain. Terus akhirnya sampai ke Bandung, terus bikin lagi yang TikTok dan akhirnya dapat omset lagi sampai ratusan juta dan seterusnya dan seterusnya. Ini kayaknya memang di Akangnya sih yang jago dagang gitu. Enggak juga sih. Ya, tergantung dari kreatif sih. Ya itu. Jadi Akang tuh kreatif dalam berdagang gitu, kurang lebih. Jadi maksudnya gini nih, ada seakan-akan, kita tambah dengan istilah seakan-akan. Jadi seakan-akan ketika Akang bilang tadi itu bahwa ini tuh adalah masalah kreativitas. Jadi maksudnya ketika orang yang di TikTok Shop gagal dagang tuh sebenarnya ya gara-gara kurang kreatif itu. Kurang kreatif. Dan harus ada peran pemerintah juga untuk edukasi, untuk apa namanya, melek digital lah. Gitu. Jadi harusnya pemerintah yang turun untuk mengedukasi para pelaku UMKM yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Jadi pikiran Akang sampai sejauh ini secara subjektif, jadi mendingan si TikTok Shop itu jangan ditutup, tapi justru si masyarakat yang harus dibuat bisa beradaptasi dengan perkembangan ekonomi di sana. Gitu. Iya, karena perputaran ekonomi di sana. Karena mau nggak mau kan kita kalau ngikutin teknologi kan emang teknologi kan sangat cepat banget ya. Iya. Kadang-kadang kita ketinggalan ya untuk mengambil regulasi yang dengan mengikuti dari teknologi yang cepat ini ya. Kalau menurut saya sih harus ada orang dari pemerintah ya yang mengedukasi untuk pelaku-pelaku usaha UMKM biar supaya ngarah ke sana. Yeah. Mau nggak mau ya kita harus terjun juga. Jadi ini bukan masalah TikTok-nya tapi dia memang berubah ke online. Jadi semua masyarakat harus diarahkan juga ke online gitu kurang lebihnya. Ya, kurang lebih diarahkan untuk ya kalau untuk offline-nya bisa gitu ya. Tapi harus ada online-nya juga gitu. Cik, ada Kang, toko. Cik Punten di sini ada yang suka jual beli di online nggak? Jadi kalau Kang kalau misalkan ya, Punten ini nggak kelihatan ininya. Oh haus. Ini kumaha gitu. Tapi lanjut aja ya, nggak apa-apa lah itu. Kang Punten yang nggak kelihatan di kamera. Kalau misalkan kita nyari barang online atau offline? Online. Barang apapun. Memang offline. Dan nyari itu mah ya. Kalau beli? Online oke. Online juga. Karena udah terbiasa kan. Dengan kebiasaan masyarakat itu udah terbiasa belanja online gitu. Iya. Banyak poin lebihnya dari belanja online. Pertama, Transparansi harga. Kedua, kesulitan kita mencari barang. Jadi gampang ya kalau di... Karena kita cuma ketik kata kuncinya, itu langsung kelihatan jelas. Dari segi kualitas pun kita udah tahu nih sekarang foto produknya sudah jelas. Kita tahu nih, walaupun editan kita juga sebagai konsumen udah mulai ngeh gitu. Oh ini mah kualitasnya seperti ini. Iya. Ya, jadi makanya ini kesimpulan dari Akang ini dan yang di belakang Akang yang tidak mau ditampilkan wajahnya itu. Iya, berarti ini harusnya bukan si TikTok-nya yang dihentikan.
Karena itu adalah bagian dari kemajuan zaman. Bener. Zaman yang berkembang gitu kan. Zaman yang berkembang. Dan akhirnya mendisrupsi yang lain gitu. Nah, jadi masalahnya bukan menghentikan perkembangan zaman itu, tapi masyarakat yang harus didorong, dipush agar dia bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman itu. Yes, Jadi benar, si masyarakat yang misalkan yang tadi dagang di Tanah Abang dan lain sebagainya itu bukan harus dilindungi kemudian dia tetap dagang di situ, tetapi mereka harus diedukasi gitu ya. Diedukasi untuk bisa jualan juga di TikTok Shop. Bukan aja di TikTok Shop, banyak Atau sih. pokoknya mah di platform lain lah. media-media platform-platform yang Iya. lain lah. Intinya mah adalah seperti itu ya. Tapi gimana Kang dengan predatory price? Nah, itu dah. Jadi harga yang akhirnya banting-bantingan, dan kalau harga banting-bantingan kita pasti kalah, Kang. Pasti kalah. Produk lokal pasti kalah sama produk asing. Iya. Yang Cina gitu ya. Karena di sana kalau misalkan bikin pasti partai gede ya, dan banyak masalah lah ya. Pokoknya mah Cina harganya bisa banting gitu. Nah, kalau misalkan si TikTok Shop ini, jadi yang tadi itu, kita tinggal cari barang, terus cocokkan harganya, dan ini nggak mungkin bisa didapatkan konsumen kalau datang ke Tanah Abang gitu kan. Harganya ya nanya ke sini segini, nanya ke sini segini, dengan harga yang relatif beda 10.000, 20.000 gitu kan untuk baju itu. Nah, tapi kalau misalkan di TikTok bisa sampai drop harganya jatuh banget, karena nah ini yang jual pas partai besar pasti menang. Akhirnya muncul monopoli. Nah iya, ya harusnya itu yang itu keresahan juga sih sebenarnya. Mungkin itu keresahan para seller juga nih yang terjun di dunia online, perang-perang harga. Nah sebenarnya di situ harus ada yang mengatur sih untuk penetapan harga, dan harus nggak boleh langsung produsen langsung jual ke end user gitu. Kalau bisa itu kalau mau jual ke end user juga harganya jangan pakai harga grosir dong. Kalau pakai harga grosir ya udah buat barang-barang yang sama dengan kategori yang sama, mungkin untuk brand-brand lain yang pedagang-pedagang lain pasti bakalan kalah harganya. Tapi kalau pendapat Akang kayak gitu, atau bertentangan dengan pendapat Akang sebelumnya? Kan Akang bilang bahwa ini itu adalah bagian dari perkembangan zaman kan? Iya. Bagian dari perkembangan zaman, jadi TikTok juga adalah bagian dari perkembangan zaman. Jangan dia yang dihentikan, tapi masyarakat yang harus beradaptasi dengan itu, gitu kan? Nah kemudian ketika perang harga dengan Cina misalkan dan kita kalah, ya udah bukan salah Cinanya, ya udah kita aja yang dikembangkan untuk jadi. Jangan ada perlindungan terhadap masyarakat. Paksa mereka untuk bisa beradaptasi misalkan dengan menghasilkan produk yang lebih murah tapi sama bagusnya misalkan. Tapi nggak bisa lah. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Yang harus diatur itu produk-produk impor. Kalau menurut pandangan saya ya, produk-produk impor yang masuk ya dengan harganya ancur-ancuran, itu yang harus dibatasin sih. Dibatasin dengan pajaknya juga harus diatur juga kan. Nah kalau untuk untuk brand-brand lokal ini kan, yang pedagang kecil nggak bakalan bisa lah untuk ngalahin untuk barang-barang Cina yang masuk ke sini yang dengan harga. Nah ini pernyataan dari seorang praktisi ya di bidang ini. Ini Akang tadi menekankan bahwa kita nggak mungkin menang kalau perang harga sama Cina. Sama Cina nggak bakalan mungkin ya. Berapa emang perbedaan harganya? Wih jauh banget. Anggaplah baju saya misalkan, kalau harga batik ini kalau di lokal ini berapa nih kira-kira menurut Akang? Dan bandingkan dengan kalau misalkan Cina bisa bikin yang kayak gini tuh berapa? Kalau untuk Cina sih bisa 50-40 ribu Bang, bisa. 40.000? 40 ribu. Yang ginian? Yang gituan. Kalau untuk di Indonesia, kalau lokal paling di 70 sampai di 100, kan jauh banget ya. 70 di 100. Iya, saya belinya 110. 110 ya? Iya. Kan tergantung dari bahannya juga yang dipakai kan. Iya. Ya, tapi berarti emang bisa kurang dari setengahnya kan? 40 ke 100 tuh lebih dari ini. Ya berarti nggak mungkin lah kita bersaing dengan Cina dalam tanda kutip ini. Nggak mungkin. Nah, si TikTok kan justru malah menyediakan platform yang membuat kita tidak mungkin menang. Udah tidak mungkin menang, disediakan pula ininya gitu. Jadi ibaratnya gini, kita perang mau sama Cina, udah pasti kita tuh kalah. Harusnya kita dilindungi. Nah, tapi dengan adanya TikTok ini, si Cina yang pasti menang itu dikasih jalan tol ke kita untuk menghancurkan kita. Ya harusnya itu yang dibatasin. Nah, jadi si jalan tolnya jangan diadain. Jangan diadain. Nah, jangan diadain itu dengan di TikToknya diputus gitu. Enggak. Kalau emang pro UMKM,
Ya udah, UMKM aja yang harus maju di situ. Tapi kan nggak mungkin ya untuk barang-barangnya yang dari Cina kan nggak mungkin ya semua kita kayak barang-barang panci kayak apa namanya elektronik ya. Elektronik kan sekarang kita terbantu juga sebenarnya. Iya. Kalau kita ngomongin dari barang-barang Cina ada lah yang ngebantu ya, kayak dulu kan anak-anak sekolah kan harus pakai gadget ya. Iya. Dengan ada Cina, produk-produk Cina seperti gadget-gadget Cina itu kan lebih ringan ya. Nah kalau itu sih, kalau menurut pandang saya is okay, nggak masalah. Tapi kalau untuk yang barang-barang yang bisa diproduksi nih sama Indonesia, contoh mulai dari pakaian, ada tambahan lagi bro, apa kayak? Enggak, tapi ya itu tuh jadi ini Kang, jadi punten ya, ini mah bukan ngajak debat gitu, tapi biar jelas gitu. Ini Akang tuh jadi pendapatnya itu jadi double standard gitu. Jadi maksudnya kan pikiran pemerintah itu adalah kita pasti kalah perang lawan Cina kalau perang harga. Nah, makanya si TikTok yang menjadi platform yang menyediakan jalan tol itu harus di-cut. Gitu kan? Tapi kalau misalkan kata Akang, terusin aja si jalan tolnya, tapi dikasih perbedaan, dikasih regulasi di mana yang dari Cina harus dimahalin, gitu kan? Iya benar-benar. Nah, kalau pakai TikTok kan langsung itu kan jual belinya. Jadi nggak pakai penghalang lagi kan? Kalau di TikTok Indonesia juga nggak bisa barang-barang Cina tuh bisa langsung jualan loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Bukannya udah banyak tuh? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa ya. Nah, Jadi itu langsung dijual dari Cina ya, dari Cina ya. Malah orang Cina sekarang nyimpan orang di Indonesia buat jual. Buat jual ya. langsung. Nah, itu jadi maksud saya tuh justru kalau misalkan gitu, kita udah mau kebanting harga, udah kalah, terus si jalan tolnya itu malah dibuka gitu. Makanya si jalan tol itu harus ditutup dulu gitu. Nah, itu kumaha ta, Kang? Punten ya, ini mah bukan soal debat gitu, tapi saya juga percaya bahwa ini tuh perdebatan, Kang. Jadi di antara ahli-ahli ekonomi di Indonesia juga berdebat, menteri-menteri di Indonesia yang saya lihat juga berdebat. Pak Jokowi juga lagi liren ini teh apakah mau lanjut atau tidak gitu. Karena memang dilematis kan. Jadi dilematis di satu sisi bahwa masalah utamanya adalah kita tidak bisa menyediakan produk-produk yang kita butuhkan sendiri gitu. Kita tidak bisanya yang Akang tadi mainannya di baju gitu ya. Tekstil kita itu kita nggak bisa menyediakan kapas di Indonesia. Kita pasti harus impor dari luar dan karena itu maka harga pasti lebih tinggi daripada Cina yang memproduksi sendiri gitu kan si kapas itu. Nah, jadi di kita teh sekarang untuk bisa memakai satu produk yang kita butuhkan, kita harus dari luar. Nah, sedangkan pas TikTok datang, kemudian dipersilahkan, ya masuk semuanya. Kita dapat bajunya, kita dapat produknya yang murah, yang warga pasti senang sekali karena bagus dan murah dan lain-lain. Tapi ya itu penjual dari kitanya nggak kebagian kuehnya. Ya karena tadi itu. Iya. Karena nah itu yang orang-orang Cina udah banyak perwakilannya di Indonesia untuk jualan produk-produk Cina. Si Cinanya untung, devisanya dapat, orangnya yang dagangnya di sini dapat, konsumen kita juga seneng karena harganya murah. Si UMKM kitanya yang habis-habisan. Yang habis-habisan. Ya. Usaha Akang tuh gimana tuh untuk ini? Untuk mengatasi masalah ini atau apa yang diusulkan untuk ini gitu? Kalau saya sih mengusulkan apa ya? Kalau untuk mengenai itu tadi ya, yang saya tetap sih berpikirnya coba tolong dibatasin aja untuk aturan-aturan kayak impor kayak gitu. Untuk barang yang jadi ya, barang yang jadi itu harus di stop. Nggak bisa, kalau nggak bisa di stop ya dibatasin aja gitu. Jadi untuk kita pelaku UMKM masih kebagian kuenya gitu. Karena untuk yang terjadi sekarang, yang saya pasarin juga untuk barang-barangnya barang lokal semua. Pure UMKM, produksinya rumahan, nggak punya toko. Itu benar-benar nggak punya toko. Jadi dia rumah dijahit sendiri. Saya kemarin sempat main di daerah mana bro? Yang di apa namanya tuh? Yang Shopee? Soreang. Soreang. Saya kira itu seller gede gitu. Penjualan bisa sampai ribuan, omsetnya miliaran gitu. Ternyata itu rumah di dalam gang, itu kecil, itu memproduksi sendiri di situ.
Dan di situ terlibat tetangga-tetangga menjadi orang-orang yang di-hire lah untuk menjadi karyawannya di situ. Terlibat semuanya di situ. Iya. Jadi mulai dari yang jahit, yang gosok, segala macam. Dan Sampai packaging. Saya kaget gitu. Saya kira, ini seller gede nih waktu saya mau ketemu ya. Dan ternyata itu kecil. Rumah kecil banget. Dan bisa menghasilkan omset miliaran gitu. Dan itu membantu juga untuk... Dan itu yang dimatikan sama pemerintah ketika TikTok juga dilarang. Nah ya, pasti dong. Mereka juga terhenti akhirnya produksi. Akhirnya terhenti. Dan yang terhenti lagi nih bukan ini aja ya, bukan hanya seller. Tapi kita yang tidak punya modal gitu. Sebagai afiliator. Yang tadi kita mau dagang, tapi nggak punya modal gitu. Kita cuma punya kreativitas doang. Gue cuma punya kreativitas nih gitu. Dan terbantu dengan adanya TikTok. Jadi kayak ibu-ibu rumah tangga banyak banget ya sekarang ya. Ibu-ibu rumah tangga cuma main di TikTok, nge-live sejam 2 jam. Itu bisa menghasilkan uang, di situ bisa membantu ekonomi yang ada di rumah tangganya kayak gitu. Seperti saya juga nih yang nggak punya modal untuk beli barang gitu ya. Saya kebantu juga nih dengan adanya cara affiliate. Jadi jangan memandang dari sisi sellernya aja. Di sini juga kita ada afiliatornya. Afiliator ini yang emang benar-benar pure. Kita cuma punya kreatif doang loh gitu. Kita cuma punya kreatif, kita nggak punya modal buat sampai-sampai untuk memulai afiliator aja saya dulu pakai HP seadanya gitu. Dan banyak lah untuk yang seller-seller lain. Iya. Di rumah nggak pakai alat-alat proper yang seadanya, itu bisa jualan gitu. Dan connect saling terbantu gitu. Sellernya terbantu, ya kitanya juga terbantu gitu. Dan tiba-tiba ini diputuskan ini ya bukan hanya satu pihak aja nih sebagai seller yang ada di dalamnya ya. Tapi kita nih yang sebagai kreator-kreatornya, sebagai afiliator-afiliatornya yang nggak punya modal. Dari penghasilan 300 juta sebulan, sekarang terhenti, udah berarti selesai aja di situ ya? Berarti Akang bisa cari celah ke e-commerce yang tadi Shopee balik lagi ke situ misalkan? Kalau itu sih belum ya, kalau saya belum nemuin. Sekarang belum nemuin. Belum ketemu. Karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sama TikTok ini ya. Kita live, nggak punya barang, connect ke seller, seller kirim barangnya ke user. Ya sekarang kalau itu diputus, kita pindah ke platform lain nih. Ada seperti itu. Contoh di Shopee. Kita kemarin mau coba ke Shopee juga ya. Tapi kalau yang belum punya akun, itu kita harus nunggu 90 hari dulu untuk bisa nge-live. Nah? Nunggu 90 hari dulu baru kita bisa live, bisa masarin untuk kebuka program affiliate nih. Tua dulu saya sebagai affiliate-nya ya, bukan sebagai seller. Kalau saya sebagai seller beda cerita kan, mereka bisa pindah aja ke situ. Ya intinya berarti si TikTok itu jauh lebih praktis ya? Lebih praktis dan lebih fair lah. Lebih fair. Lebih fair. Dan kita nego soal komisi pun langsung ke pemilik brandnya, ke ya karena cuma 3 pihak itu aja ya, afiliator, seller, si pemilik ininya, sama konsumennya. Konsumen, udah aja di 3 itu aja 3 gitu itu ya, aja. nggak kemana-mana gitu. Nggak kemana-mana. Nggak ada nanti sekian persen untuk si pemilik platform gitunya nggak ada ya? Nah kalau itu ada pasti. Oh, ada, itu ada. Saya juga kena. Oh kena. Saya juga kena. Saya kena pajak juga di situ. Dan pajak. Pajak membuat pemerintah tuh. Ya. Dan maksudnya buat si platformnya? Platform itu dari seller. Oh dari seller. Dari seller, dari apa juga ya? Dari seller, afiliatornya juga kena juga di situ. Setiap pemotongan, setiap kita mau cairin dananya, pasti kita ada potongan. Oh gitu. Potongan harga, potongan apa tadi ya? Pajak ya. Beberapa pertanyaan terakhir Kang. Ini mah tanggapan Akang aja sebelum saya, sebelum saya pengen curhat juga. Kang, ini mah pikiran Akang aja lah ya. Mungkin nggak sih ini sebenarnya adalah bukan kebijakan pemerintah murni gitu, tapi memang misalkan ya, ini berantem antara perusahaan-perusahaan Singapura dengan perusahaan Cina gitu. Waduh. Mungkin nggak sih kayak gitu? Jadi ini ada konspirasi gitu dari setiap berat ini. itu. Berat nih kalau dibahas nih. Ngomongin aja Kang, dan yang tanggung jawab mah. Kemungkinan ada sih ya. Ada terbesit pikiran seperti itu. Ada sih, ada yang bermain di belakang gitu. Kalau untuk pikiran saya, tapi saya nggak berani lah untuk ngomong lebih dalam. Ya, karena saya kan ini mah pendapat Akang. Jadi ini mah bukan hasil riset, bukan hasil apa. Ini mah Akang aja curhat gitu. Akang nuding gitu. Kalau menuding tidak adanya data kan
berbahaya nih. Nggak apa-apa, kita mau orang awam. Cuma Tapi menduga. Kalau saya menduga aja sih. Menduga pasti ada di belakangnya lah. Untuk antara perusahaan-perusahaan yang di belakang, di balik pemerintah. Singapura versus Cina berantem di Indonesia gitu. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Tapi kalau untuk ngomongin lebih dalam, saya nggak punya data ya. Dan saya belum telusurin juga ke situ. Jadi saya, cuman yang saya sesalin banget, ketika kita udah mulai grow, udah bisa meng-hire beberapa tim yang udah bisa ngebantu lah, yang tadi ibu-ibu rumah tangga kita hire, yang tadi yang nganggur, anak muda kita ajak berdiskusi dan kita arahin untuk lebih kreatif. Dan kita hire benar-benar dari nol nih. Dari videographer aja nih, itu benar-benar dari nol kita ajarin, sama-sama belajar sebenarnya. Dan sekarang dengan ditutupnya seperti ini, ya kita semuanya bingung gitu. Mencar nih kayaknya nih. Ya terhenti juga kan. Terhenti. Ini Akang tuh mirip ini loh, mirip siapa? Dennis Karyasta. Curhatnya gitu Kang sama. Jadi dia tuh jual di TikTok Shop, terus dihentikan, terus dia curhat-curhat kan, ini siapa yang ngegaji karyawan saya, orang-orang yang saya berdayakan untuk ini. Udah dimulai di sini, langsung terhenti begitu saja. Ini lagian si pemerintah tidak mendadak deh ya. Nggak kasih jeda dulu berapa minggu gitu untuk ini yang ada wacana dulu sebelumnya. Oh, enggak. Tapi terlalu cepat sih. Dulu. Terlalu cepat banget. Iya. Berantemnya terus langsung aja di-cut, diambil keputusan gitu. Tapi diberitahu tanggal sekian. No. Tapi kitanya yang sebagai afiliator itu belum ada solusi sampai sekarang. Iya sih. Belum ada solusi. Dan saya paling anti banget ya, kayak udah membangun tim, tahu-tahu dikeluarin, anti banget saya gitu. Karena saya lebih pengembangan dari apa ya, lebih memanusiakan manusia. Lagian dan nyari orang yang bisa dipercaya itu susah. Susah banget. Saya create orangnya dari nol banget itu. Benar-benar kita cari host pun bukan host yang jago nge-host gitu. Dari nol yang mesti di kamera pun au gitu. Tapi kita ajarin bareng-bareng gitu. Sampai dia bisa, dan saya harapannya di kemudian hari bisa menjadi pegangan dia ketika dia juga udah tidak kerja sama kita gitu. Mungkin gak sih pemerintah ini ada yang ini, mungkin gak sih pemerintah berubah pikiran gitu, dibuka deh gitu, dibuka lagi gitu. Enggak, emang pasti bakal dibuka lagi. Emang pasti dibuka lagi. Iya, cuman platformnya terpisah. Oh iya ya, platformnya terpisah. Enggak, Ya. enggaknya. Karena ya memang kalau nyatu mah justru kalau nyatu nggak fair. Iya itu. Yang lain yang dirugikan kan e-commerce yang lain. Tapi kalau ngomongin e-commerce yang lain, sekarang e-commerce yang lain juga udah melakukan social commerce juga loh. Sudah melakukan social commerce. Ya yang tadi Kenapa yang harus TikTok doang ini gitu? Ada apa ini? mungkin gitu. paling gede ya, atau mungkin itu mungkin ada udang di balik batu. Atau itu Udah nggak enak, udah di balik batu. gara-gara perizinan awalnya. Oh iya, perizinan awal. Perizinan awal TikTok tuh bukan untuk dagang gitu ya. Saya juga kemarin IG tuh ditutup, konon katanya adalah gara-gara saya dagang di situ gitu. Konon katanya gitu. Kan IG saya tempat dihabisin tuh. Gara-gara ada teman yang nitip dagang di situ gitu. Tapi saya juga nggak tahu itu, suka nggak dikasih tahu kenapa alasannya gitu. Cuman mungkin juga gara-gara itu gitu. Tapi kalau menurut saya malah ini kemajuan sih. Iya. Dengan adanya social commerce. Kan gebrakan baru ya. Tadinya orang kalau di platform belanja, ya udah mereka cari-cari barang untuk belanja gitu. Coba kita lihat nih di acara-acara event-event ya, kayak kita ngomong Jacklot ataupun yang ada clothingan aja nih ya, Kickpass, pasti kan ada hiburannya. Jadi mempersatukan jualan itu nggak bisa jualan gitu aja gitu, tapi harus ada hiburan gitu. Iya. Nah sekarang diaplikasikan ke dalam aplikasi gitu. Jadi hiburan, coba lihat nih kalau untuk produk apapun itu launching pasti ada hiburannya. Untuk mengundang traffic kan. Nah kalau di TikTok ini langkah yang bagus gitu. Langkah yang baru buat yang tadinya e-commerce itu nggak ada hiburannya, kita ya udah cuma scroll doang. Iya. Nih kita sekarang yang tadi nggak niat belanja, kita lihat hiburan gitu untuk konten-konten konsumsi kita gitu kan. Iya. Tahu-tahu ada yang jualan gitu. Dan penjelasannya juga, dan untuk barang-barangnya sebenarnya tadinya nggak penting-penting banget, jadi kebeli gitu. Iya, makanya itu. Jadi
sangat menguntungkan untuk satu pihak yang merasa diuntungkan dan sangat merugikan untuk pihak lain yang merasa dirugikan. Dan di Indonesia persentasenya mungkin yang dirugikan lebih banyak. Mungkin gitu pikirannya sih Kang. Tapi kita nggak akan selesai dalam perdebatan ini karena ya bagaimanapun. Kumaha? Curhatnya. Sok kumaha? Ima subjektif oke nya, tapi dari pandangan seller ataupun pandangan affiliator. Kalau misalnya tadi kita menganggap bahwa si TikTok kan perkembangannya, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Tapi pasti ada konsekuensi namanya. Pakai bahasa Indonesia tuh udah didengar sama Tapi pasti ada konsekuensinya. Iya. Konsekuensinya kan disruption gitu. Disrupsi lah gitu. Apapun gitu misalnya tina ojek jadi ojol, tina nginjem duit jadi ojol, semuanya berbasis online gitu termasuk jualan oge gitu kan. Nah, secara pribadi mah melihat ini bukan persaingan nanti. Jadi kayak maksudnya, kenapa kita bicara tentang sumber barang misalnya di Cina gitu, mewakili nanti negara. Tapi ketika misalnya kita sebagai konsumen itu kita bicaranya UMKM. Nah, sebenarnya jika namanya kemungkinan gitu. Produk-produk yang diproduksi oleh Cina, ya itu UMKM Cina berarti persaingan UMKM antar dua negara ya. Ya kan persaingan UMKM Cina dan persaingan UMKM. Enggak, tapi kan Indonesia. negara Indonesia punya aturan dan punya cita-cita bahwa kita ngurusin UMKM orang, urusan UMKM kita sendiri, bukan. Ya, betul. Nah, cuman kan maksudnya gini, konsekuensi dari kita menggunakan platform TikTok itu gitu. Artinya bebas, siapapun bisa berjualan kan di situ gitu. Iya. Ya mungkin termasuk dengan orang-orang UMKM Cina oke kan gitu. Iya. Rekaman mereka ngejualnya gitu. Sedangkan kan juga kalau misalnya negara produsen gitu ya, kan Cina produsen mayoritas gitu ya. Bahkan ini kalau nggak salah setiap rumah itu di Cina itu harus memproduksi satu produk apapun. Iya. Dalam bentuk apapun gitu produksinya gitu. Pokoknya kudu boga hiji produk ke setiap rumah kan gitu. Jadi lamun misalnya setiap rumah nggak produksi, erek ngejualnya ke mana gitu kan? Ya pasti ya keluar gitu kan. Lamun misalnya keluar di jero-jero kene yang kabeh produsen. Anggar eta Sundana teu leungit, ditu ngomong pakai bahasa Indonesia. Disuruh pakai bahasa Indonesia dicoba deh. Nggak ngertos. Makanya saya melihat memang konsekuensinya. Yuk lagi yuk. Selain daripada apa ya? Iya regulasinya aja yang mesti diperketat. Enggak, tapi ini mah bagaimanapun ya. Ini mah ini minum. Nah, bagaimanapun ini teh baraya semua di sini. Saya mengira sepenuhnya bahwa ini itu adalah dilema besar gitu. Masalahnya dan dilema besar ini, kenapa ngambilnya dari situ? Dan dilema besar ini, jadi TikTok ditutup atau tidak itu adalah sebuah dilema besar. Dan dilema ini munculnya dari mana? Dari kegagalan kita untuk bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, dan kegagalan kita dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi itu dimulai dari sumber daya manusia kita ternyata tidak mampu bersaing dengan sumber daya dalam hal ini adalah Cina. Jadi kita sekarang ketar-ketir, kita sekarang takut itu gara-gara kita takut bersaing dengan mereka karena kita memang tidak mungkin bisa menyediakan produk yang kita butuhkan. Tapi produk yang kita butuhkan itu adalah produk yang kita tidak bisa produksi sendiri. Iya. Masalah utamanya itu di situ. Jadi kenapa TikTok jadi ancaman? Karena dikhawatirkan akan memunculkan monopoli. Karena dikhawatirkan akan menghabisi UMKM kita dari kekuatan Cina dan sebagainya. Dan ini masalahnya itu adalah ternyata kitanya sendiri yang sampai sejauh ini memang belum mampu untuk bersaing. Makanya butuh perlindungan, butuh apa-apa gitu dari pemerintah, butuh regulasi. Sampai Akang yang tadi itu juga akhirnya jadi bingung. Di satu sisi si TikToknya tetap harus ada, tapi harus ada regulasi yang menahan ini begini dan begitu, dan itu sangat susah. Tapi intinya bukan soal pro kontranya, tapi pada faktanya adalah kita memang ternyata belum bisa beradaptasi dan belum bisa bersaing dengan negara lain kalau urusannya atau bahkan pada urusan-urusan yang sangat kita butuhkan. Silakan Baraya tulis di kolom komentar pendapatnya, ini pro atau kontra. Menteri-menteri berdebat, influencer berdebat, pejabat-pejabat kita juga berdebat soal ini, dan di sini bahkan kita belum bisa menemukan sebuah konklusi. Padahal yang diundang itu adalah orang praktisi yang hidup di sana
dan sekarang hampir dimatikan gara-gara dimatikannya TikTok Shop. Kapan-kapan kita akan ngobrol lagi. Ini adalah orang yang marginal dan akan semakin termarginalkan ketika TikTok Shop akan ditutup. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Akang Arif. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.